Baik, kita masuk bab baru. Berkatalah Imam Nawawi, qala Imam Nawawi rahimahullah taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talimatihi fit dharaini amin. Babu sampai kepada ila babi karahati qaulil insani fid du'ai Allahumma ighfirli in syi'ta bal jadzim bit talabi. Bab kemakruhan seseorang, bab karahati qaulil insan, kemakruhan seseorang berkata fid du'ai, dalam panjatan doanya, Allahumma ya Allah ifirli, ampuni aku, in syi'ta, jika engkau menghendaki. Bal, akan tapi hendaknya, yajzim, kalau minta itu yang benar-benar serius, bitolabi, dalam meminta. Disebutkan dalam hadis, dari hadis pertama an Abi Hurairah, dan memang adanya hanya satu hadis, dua hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau menceritakan anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yakulanna ahadukum, jangan sekali-kali salah satu dari kalian itu berkata dalam doanya, Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampunilah jika engkau menghendaki. Allahumma arhamni, ya Allah berikan kasih sayangmu kepadaku, in syi'ta, jika engkau menghendaki. Jangan ngomong gitu. Liyazim, hendaknya memastikan, dia memastikan serius al-mas'alata, dalam minta. Kalau minta yang serius. Fa'inahu, sebab sesungguhnya la mukriha, tidak ada yang memaksa Allah. Lahu, la mukriha, tidak memaksa lahu, bagi Allah. Jadi Allah tuh nggak akan terpaksa dalam segalanya. Dalam mengabul doa umatnya semuanya, hambanya semuanya, tidak akan terpaksa. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi menyebutkan karahah, makruh. Sebab secara lafaz enggak ada masalah. Memang betul tidak ada pengampunan dari Allah kecuali memang Allah menghendaki. Akan tapi menjadi makruh, ada syubhat di situ. Tengah-tengah, kelewat jadi haram. Kalimatnya enggak ada masalah. Memang betul tidak ada yang mengampuni Allah, kita tidak ada yang diampuni kecuali Allah menghendaki untuk mengampuni, dan kita tidak akan mendapatkan kasih sayang kecuali Allah menghendaki untuk mendapatkan kasih sayang. Cuman dalam panjatan doa ini ada makruh. itu kenapa? Kalau salah itu masuk haram, bahkan keluar dari iman. Apa yang bisa menjadikan sebab dia masuk ke haraman, keluar dari iman, itu ngerendahkan Allah. Artinya apa? Seolah-olah dia tidak butuh dengan pengampunan. Ampuni saya kalau ente suka. Kalau maafkan saya kalau ente mau maafin. Maafin deh sama temennya. Kan kurang ajar. Kita pun tidak nyaman. Minta maaf kok tidak serius. Ini apaan? Nah gitu. Nah kalau kita dengan Allah seperti itu, ya dosa, kurang ajar kepada Allah. Kok seolah-olah kita tidak butuh kasih sayang Allah. Seolah-olah kita tidak butuh rahmat Allah. Tidak butuh pengampunan Allah. Kalau dalam hatinya ada makna peremehan, keluar dari iman. Makanya Imam Nawawi menjalan tengah, karena kalimatnya memang secara lafaz bukan suatu yang haram, karena tidak ada pengampunan kecuali bang Allah menghendaki. Cuman di saat kita ucapkan dalam panjatan doa ini, bisa jadi kita tuh meremehkan atau tidak butuh dengan pengampunan, tidak butuh dengan rahmat, maka dikatakan makruh agar tidak didekati. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah jika engkau menghendaki untuk mengampuni. Berarti apa? Enggak benar-benar pengen diampuni kalau kita. Dari kalimatnya seperti itu. Cuman kalau niatnya memang merendahkan Allah, ya keluar dari iman, nggak boleh. Sehingga Nawawi mengatakan makruh itu karena dari skala lafadznya memang benar tidak ada pengampunan dari Allah kecuali Allah menghendaki. Tapi di saat kita ucapkan, bisa saja kita ucapkannya hanya sekedar kalimat, ya Allah memang betul tidak ada pengampunan kecuali engkau menghendaki mengampuni, ya Allah. Memang benar. Tapi menunjukkan kalau kita tidak serius dalam berdoa, ya nggak dikasih dong. Kasihlah kalau kita minta kepada seseorang. Sudah kita saja, anggap saja kita orang yang punya, ada orang minta kita.
Ya minta deh, terserah mau kasih dikasih, enggak juga enggak. Ente ini minta beneran kok enggak? Tunjukkan hajat. Ini dengan manusia satu pangkat saja enggak pantas. Bagaimana kita dengan Allah Jalla Jalaluh, yang maha agung, maha mulia. Ini maka dikatakan makruh. Jadi kalau berdoa itu adalah yang serius, pastikan kita minta beneran, karena di sana ada riwayat kalau kita berdoa kepada Allah itu hendaknya wa antum muqinuna bil ijabati, yakin khusnudan kepada Allah kalau Allah mengkabul. Kenapa? Allah maha kuasa, Allah maha besar. Allah maha kuasa untuk mengampuni, Allah maha kuasa untuk memberikan kasih sayang. Maka tidak usah ragu dengan Allah. Kalau kita berdoa ya yang pasti ya Allah. Maka sehingga dalam berdoa maka dianjurkan untuk ilhah. Ilhah itu kalau doa itu kalau dengan manusia kayak maksa, tapi Allah kan tidak bisa mukriya. Cuman minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, ya Allah. Kalau dengan manusia kan ya enak. Pegel kita. Maka semakin kita banyak minta kepada Allah, Allah semakin senang. Tapi kalau manusia semakin sering kita minta, bosan. Makanya kalau dengan Allah itu minta jangan ragu. Apalagi dengan ilhah. Ilhah itu mintanya dengan benar-benar, kalau kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami bimbinganmu, ya Allah, pertolonganmu, pengampunanmu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Dalam hadis kan disebutkan seorang yang secara zahir doanya adalah ya muddu yadah. Yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Itu minta doa. Jadi kalau doa yang pasti, maksudnya minta yang benar ya Allah. Tampakkan hajat kita yang sesungguhnya kepada Allah. Kalau Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Oh ini jawaban pasti. Kalau itu dari firman ini pasti. Kau minta kepadaku pasti aku kabul. Tapi mintanya harus terpenuhi syarat-syaratnya dong. Syarat minta itu bagaimana? Syarat minta itu adalah ya kita merasa butuh, kita merasa fakir, punya hajat kepada Allah. Maka itu termasuk salah satu syaratnya. Doanya nggak sadar baca apa Allah. Doanya nggak jelas. Doakan, panjatkan, ucapkan, haturkan kepada Allah hajat kita yang selama ini kita perlukan di masa datang atau hari ini. Dan tampakkan kalau di hadapan Allah ini kita ini adalah sangat memerlukan kepada zat yang maha kuat, maha kuasa. Ini perlu, doanya nggak jelas. Dengan Allah Jalla Jalaluh hatinya tidak menghadap kalau kita minta. Bahkan mungkin yang dibaca doa satu gebok, nggak pernah menyadari apa yang dibaca, nggak ada kekhusyuan di dalamnya. Kalau dengan manusia saja tidak beradab, nggak akan dikabul. Coba kita minta kepada orang tua kita. Orang tua kita menghadap kepada wajah kita. Kita minta kepada Abah Tabah, minta uangnya, tapi kita noleh ke kiri, ke kanan. Ya kan marah, kamu kurang ajar, minta kepadaku, wajahmu tidak menghadap kepadaku. Sementara dengan Allah bukan wajah yang kita hadapkan, hati. Kalau hatinya tidak menghadap kepada Allah, ya artinya berpaling, kurang ajar kepada Allah. Kemudian harus kita merasa tampakkan kita butuh. Kita perlu. Kepada manusia kalau kita nggak perlu, orang malas membantunya. Kalau manusia kan harus pakai bahasa. Allah kan maha tahu. Bahasa kita, tolong saya. Ya, sebenarnya nggak perlu amat sih, mau tolong, fadhol, silakan. Enggak, juga nggak apa-apa sih, ya, nggak terlalu butuh. Ya nggak dikasih. Dengan manusia satu pangkat saja nggak pantas begitu. Bagaimana dengan Allah? Makanya kalau minta kepada Allah harus yajzim. Pasti. Permohonan yang serius menunjukkan kalau kita punya hajat, punya masalah, punya permintaan. Fi riwayat dalam riwayat Imam Muslim di Muslim, lakin akan tapi katakanlah akan tapi liyazim, hendaknya memastikan, menseriuskan, wal yu'azzimur rahbata, agungkan keinginanmu di hadapan Allah. Kalau kita menghendaki itu. Makanya hadirkan apa yang kau minta di hadapan Allah. Hadirkan, kalau kita doa ya kita sadari, ya Allah kami minta itu ya Allah, ya itu ya Allah, hadirkan. Dan besarkan harapan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yata'adzamahu syai'un, tidak akan
Syai'un a'tahu, tidak akan menjadikan berat besar bagi Allah apa yang berikan. Maksudnya apa? Enggak ada yang berat bagi Allah untuk mengabulkannya. Tidak ada Allah itu menjadi besar di hadapan Allah lalu Allah enggak mampu, enggak ada. Kalau seorang manusia kan mungkin ada satu orang minta bantuan, berapa Pak? 100.000 aja lah. Oke, satu lagi. Tapi besok 1 juta masih mungkin. 10 juta. Ta'adhum. Wah berat ini 1 juta dari 100.000. 1 juta ya. Ntar pikir dulu Pak ya. Ntar mau lihat dulu kocek saya. Tabungan saya. Kan gitu kalau manusia. Karena manusia fakir. Tapi Allah yang maha kaya nggak ada. Kalau kita minta 1 tetap bagi Allah adalah ringan. Kita minta 100 bagi Allah ringan. Kita minta 1000 bagi Allah ringan. La yata'adzamahu. Tidak akan menjadikan berat bagi Allah syai'un sesuatu atahu yang Allah berikan. Allah tidak akan susah memberikannya. Semuanya akan mudah bagi Allah untuk diberikan kepada kita. Maka kalau minta yang serius. Wan Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ini hadis yang serupa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ahadukum, jika memohon salah satu dari kalian, falyazimil mas'alata, hendaknya menseriuskan al-mas'alata dalam meminta. Kalau minta itu yang serius. Al-mas'alah itu minta. Minta itu serius. Wala yakullanna, jangan sekali-kali ngomong seperti ini, Allahumma in syi'ta, ya Allah jika engkau menghendaki, fa'atini maka berikanlah. Ini kan kurang ajar. Lafadznya memang secara makna benar. Makanya Imam Nawawi tidak mengatakan langsung haram, tapi masuk bab makruh. Tapi kalau masuk merendahkan Allah, haram jadinya. Bahkan bisa masuk keluar, mengeluarkan seseorang keluar dari wilayah iman. Fa innahu la mustakriha ila mukrihat, karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa lahu bagi Allah. Kalau Allah memberi akan diberikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu, keselamatan kepada seseorang misalnya, nggak ada yang bisa menghalangi. Bahkan kadang sebaliknya, kisah yang pernah kita baca di majelis tafsir, beberapa yang lalu kisah Nabi Yusuf, pengen dibunuh oleh saudaranya, pengen dihilangkan oleh saudaranya, malah diangkat oleh orang jadi mulia. Nabi Musa, itu kan target yang dibunuh kan Nabi Musa, ternyata Nabi Musa yang selamat malah di pangkuan sang pembunuh. Dibesarkan sang pembunuh Fir'aun. Ayo. Begitulah kalau sudah Allah memberikan perlindungan, Allah ngasih, nggak ada yang bisa menghalangi. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah menang. La mu'tiya lima mana'ta. Wala mani'a lima a'tait. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah menghendaki memberikan kepada hambanya. La mani'a. Ya Allah, la mani'a lima a'tait, tidak ada yang menghalangi siapapun dan apapun jika engkau sudah memberi. Enggak bisa. Fa innahu la mustakirha lahu muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah adab dalam berdoa semuanya. Yuk, kalau berdoa yang serius ini termasuk sebab dikabulkan doa itu adalah syaratnya menyadari permohonan. Sekarang yang diminta saja enggak sadar gimana khusyuk, gimana menampakkan hajatnya. Makanya doa-doa yang selama ini kita baca, ayo, apalagi doa dari Nabi, itu istimewa semuanya. Ayo kita pelajari, pahami maknanya perlahan demi perlahan, membantu kekhusyuan kita di saat kita memohon kepada Allah. Mulai dari doa fajarnya, wirdul latifnya, ratibul haddadnya, kemudian misal wirdul fatihnya, difahami maknanya perlahan. Agar di saat kita mohon kepada Allah ini ada kesadaran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma, 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 terus disadari.